Diam, itulah gambaran utama tentang Seung Hui Cho. Sejak kecil, keluarga dan kerabatnya mengenalnya sebagai anak yang diam, tidak mau bicara. Kalaupun bicara, irit sekali, hanya 1 atau 2 patah kata. Dia menghindari tatapan mata orang lain, dia tidak suka disentuh orang. Seung Hui dan keluarganya hidup sederhana di Korea Selatan. Ayahnya, Seung Tae, berasal dari kampung, sedangkan keluarga ibunya, Yang Im, pelarian dari Korea Utara. Ayahnya pernah menjalankan usaha toko buku bekas namun gagal hingga pria itu akhirnya merantau ke Arab Saudi dan bekerja di sana sebagai buruh kilang minyak dan konstruksi. Seung Hui dan kakak perempuannya Son Gyung tinggal di pinggiran Seoul bersama ibu mereka, menyewa basement 2 kamar di sebuah rumah berlantai 3 dengan biaya murah. Sang kakak tumbuh normal seperti anak kebanyakan, berbeda dengan Seung Hui. Di sekolahnya SD Sinchang, Seung Hui penyendiri, diam 1000 bahasa, tidak berinteraksi dengan guru dan murid lainnya. Ibunya terkadang khawatir melihat kondisi sang anak, namun dia yakin seiring bertambah usia, sikap sang anak akan berubah. Lagi pula, Seung Hui bukan anak bodoh, dia pintar, nilai-nilainya di sekolah baik. Hal itu membuat ibunya yakin sebenarnya sikap Diang Seung Hui bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Pada tahun 92 ketika Seung Hui berusia 8 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat atas ajakan kerabat yang sudah lebih dulu menetap di sana. Ini adalah kesempatan baik. Kehidupan mereka di Korea Selatan susah. Dengan merantau ke Amerika, peluang sukses lebih besar. Awalnya keluarga Seung Hui menetap di Detroit, kemudian mereka pindah ke Washington DC, salah satu tempat berkumpulnya komunitas Korea di Amerika. Mereka menetap di Centerville, Virginia, sekitar 30 menit berkendaraan dari DC. Kedua orang tua Seung Hui bekerja keras mencari uang. Mereka membuka usaha dry cleaning seperti yang banyak dilakukan imigran Korea lainnya di Amerika. Sang ibu kemudian bekerja sebagai petugas kafetaria di sebuah sekolah dengan alasan agar keluarganya bisa mendapatkan asuransi kesehatan. Kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Mereka bisa mencicil rumah. Meski tampaknya sudah settle di Amerika, keluarga Seung Hui tetap memegang kewarganegaraan Korea Selatan dan tinggal di Amerika dengan status permanen resident. Di komunitas Korea, keluarga Seung Hui tidak terlalu populer. Mereka tidak bergabung dengan gereja Korea terbesar di sana dan malah memilih bergabung dengan gereja kecil di luar kota. Sang ibu dikenal cukup ramah, namun sang ayah kaku, tidak banyak bicara. Di lingkungan baru di Amerika, si sulung Son Gyung beradaptasi dengan baik dan berprestasi di sekolah. Sebaliknya, Seung Hui tidak juga berubah. Dia tetap diam. Hobinya menonton TV dan main video game. Di SD Poplar Tree Elementary School, Seung Hui sering pulang sekolah sambil menangis dan mengatakan tidak mau sekolah lagi. Tapi pada kenyataannya, anak itu mampu menyelesaikan SD dalam waktu lebih singkat dan mendapatkan nilai bagus. Melihat kondisi Seung Hui yang diam dan minim interaksi, gurunya akhirnya menyarankan konseling dan terapi. Di usia 12 tahun anak itu didiagnosa mengalami selective mutism, yaitu gangguan kecemasan parah yang membuat seseorang menjadi bisu pada situasi sosial tertentu. Penderita terkadang bersikap pasif-agresif dan keras kepala. Dokter memberikan obat antidepresan untuk Seung Hui. Orang tuanya mendorong Seung Hui mengikuti lebih banyak ekskul untuk membiasakan diri bergaul dan berinteraksi dengan murid-murid lainnya, namun dia menolak. Pada April 99, ketika usia Seung Hui 15 tahun, sebuah tragedi mengguncang Amerika. Terjadi penembakan di sebuah SMA, Columbine High School di Colorado, yang dilakukan 2 murid dan menewaskan 15 orang, termasuk kedua murid itu. Kejadian tersebut sangat berkesan bagi Seung Hui. Dia terobsesi dengan 2 pelaku. Dalam sebuah makalah sekolah, dia menulis keinginannya untuk mengulangi tragedi Columbine. Hal itu mendorong keluarganya membawanya ke psikiater. Di masa SMA di Westfield High School, Seung Hui dibully murid-murid lain karena kondisinya. Murid-murid menganggapnya aneh sebab jika disapa Seung Hui diam, kalau ditanya juga bungkam. Seung Hui menolak berinteraksi dengan siapapun. Gurunya memahami hal itu, lalu merancang program khusus untuk membantunya. Seung Hui dibebaskan dari kegiatan presentasi dan diskusi di kelas dan menerima terapi wicara. Dia terus mendapatkan terapi kejiwaan.
Seung Hui rajin mengikuti terapi dan konseling dan dampaknya positif. Dia berhasil lulus SMA dengan nilai sempurna. Sekarang saatnya Seung Hui melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Kakaknya sudah terlebih dulu kuliah di Princeton, sebuah universitas bergengsi di New Jersey. Konselornya yang melihat kondisi mental Seung Hui yang rentan menganjurkan agar dia memilih kampus kecil yang dekat dengan rumahnya. Tapi Seung Hui bersikeras ingin kuliah di Virginia Tech, sebuah universitas besar yang terletak di Blacksburg, Virginia, sekitar 4 jam berkendaraan dari rumahnya di Centerville, Virginia. Pada tahun 2003, Seung Hui mulai kuliah di Virginia Tech mengambil jurusan Business Information Technology. Dia tinggal bersama mahasiswa lainnya di asrama kampus. Orang tuanya kerap mengunjunginya. Mereka lumayan puas meski Seung Hui tetap diam dan penyendiri, namun nilai kuliahnya cukup memuaskan. Setelah beberapa lama mengikuti kuliah bisnis IT, Seung Hui merasa kurang sreg. Dia putuskan ganti jurusan sastra Inggris karena berniat jadi penulis. Dia mulai banyak membaca buku-buku tentang kepenulisan dan menunjukkan minat yang kuat di bidang itu. Hal tersebut membuat keluarganya gembira sebab mereka merasa Seung Hui telah menemukan passion-nya. Hingga musim semi 2005, kehidupan Seung Hui di kampus berjalan baik-baik saja. Namun perlahan, problem muncul. Sikap aneh Seung Hui mulai mengganggu dan menakutkan bagi orang lain. Kepada roommate atau teman sekamarnya di asrama kampus, dia mengatakan, "Aku punya pacar, namanya Jelly, seorang supermodel yang tinggal di luar angkasa dan kemana-mana naik pesawat luar angkasa." Menurut Seung Hui, Jelly memanggilnya dengan nama kesayangan Spanky, dan Spanky Jelly menjadi nama akun instant message-nya. Seung Hui pernah mengusir seorang roommate yang akan masuk kamar karena katanya Jelly sang pacar sedang berkunjung dan dia ingin berduaan dengannya. Tak hanya terobsesi dengan Jelly, si cewek fiktif, pada November hingga Desember 2005, Seung Hui mulai terobsesi dengan beberapa mahasiswi di kampusnya. Tanpa henti dia menelpon mereka, mendadak muncul di depan asrama mereka, dan mengirimi mereka pesan singkat bertubi-tubi. Merasa terganggu, mahasiswi-mahasiswi itu melaporkan ulah Seung Hui pada polisi kampus. Pada Desember 2005, polisi kampus memberi peringatan dan memerintahkan Seung Hui menghentikan aksinya. Akibat peringatan dari polisi itu, Seung Hui marah dan mengirim pesan kepada seorang roommate-nya. "Lebih baik aku bundir saja," ancamnya. Si roommate langsung melaporkan hal itu dan pihak kampus segera bertindak. Pada 13 Desember 2005, Seung Hui dibawa polisi kampus ke rumah sakit jiwa. Diagnosa dokter mengatakan pemuda itu mengalami gangguan jiwa. Sikap dan ekspresinya diam dan datar, emosinya tidak terlihat. Pemuda itu juga mengalami depresi dan memiliki tendensi bundir. Dokter mengatakan Seung Hui bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan sebaiknya dirawat di rumah sakit jiwa. Dan untuk sementara, Seung Hui ditempatkan di rumah sakit Carillon St. Albans menunggu keputusan pengadilan. Di Amerika, seseorang tidak boleh begitu saja dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jika yang bersangkutan menolak perintah dokter, maka selanjutnya pengadilanlah yang harus memutuskan. Dan demikianlah pengadilan kemudian memutuskan Seung Hui tidak perlu dirawat di rumah sakit jiwa namun diharuskan berobat jalan. Tapi pada kenyataannya, Seung Hui tidak menjalani pengobatan itu dan luput dari pengawasan pihak berwenang, termasuk pengadilan, universitas, dan community service. Dan mudah ditebak, keganjilan-keganjilan sikap Seung Hui terus berlanjut. Roommate-nya biasanya mengabaikan saja kelakuan anehnya dan berusaha menerimanya. Seung Hui diam dan penyendiri, kalaupun dia bicara, yang keluar adalah perkataan-perkataan aneh, misalnya, "Aku baru saja menghabiskan liburan Thanksgiving di North Carolina bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Aku dibesarkan di Moskow bersama Putin." Terkadang dia juga mengenalkan diri sebagai si tanda tanya. "Aku adalah si tanda tanya. Aku tinggal di Mars dan bepergian ke Jupiter." Di daftar absen kuliah sastra dia menulis namanya tanda tanya, bukan Seung Hui. Dosen bahasa Inggrisnya terganggu melihat Seung Hui di kelas memakai topi, kacamata hitam, dan bungkam tanpa ekspresi, menolak berpartisipasi dalam tanya jawab.
Sang dosen khawatir membaca tulisan-tulisannya yang penuh keanehan dan kemarahan. Saat mata kuliah puisi, Seng Hui memfoto mahasiswi lainnya dari bawah mejanya. Karena hal itu, beberapa mahasiswi akhirnya tidak mau lagi ikut mata kuliah puisi. Karena tingkah Seng Hui semakin membuat orang lain tidak nyaman, maka Kepala Departemen Bahasa Inggris memberikan kuliah khusus one-on-one dengan Seng Hui. Dia khawatir melihat sikap Seng Hui yang menunjukkan tendensi bundir. Hal itu dilaporkannya kepada bagian konseling dan polisi kampus. Dia juga mendorong agar Seng Hui ikut konseling, tapi Seng Hui tidak melakukannya. Saking khawatir dengan kondisi pemuda itu, selama sesi one-on-one dengan Seng Hui, sang kepala Departemen Bahasa Inggris selalu bersiaga dan sudah menyiapkan kode khusus. Dia berpesan kepada asistennya, jika dia menelpon dan menyebutkan kode itu, maka itu pertanda bahaya dan sang asisten harus segera menghubungi security kampus. Seng Hui juga menulis naskah drama yang isinya tentang sumpah serapah, kekerasan, dan pembunuhan. Minat pemuda itu pada dunia kepenulisan perlahan hilang setelah dia mencoba mengirimkan naskah novelnya ke penerbit namun ditolak. Memasuki tahun 2007, dunia Seng Hui semakin gelap. Seng Hui merancang misi khusus. Misi itu membutuhkan persiapan matang. Dia telah membuat daftar apa-apa saja yang harus dilakukannya agar semuanya berjalan lancar. Pertama, dia membeli senpi lewat online pada 9 Februari 2007 di sebuah toko pegadaian. Dia mengambil sendiri senpi yang sudah dibelinya itu di toko pegadaian yang jaraknya tidak jauh dari kampus. Pada 12 Maret, Seng Hui menyewa sebuah mobil van untuk jangka waktu sebulan. Lalu dia membeli senpi kedua beserta amunisi di sebuah toko senjata di kota lain. Pada 22 Maret, Seng Hui mulai latihan menembak di sebuah lapangan tembak dan merekam video aksinya itu. Beberapa minggu kemudian, pemuda itu merampungkan persiapannya dengan membeli antara lain celana kargo, pisau belati, sarung tangan, dan amunisi tambahan. Seluruh biaya persiapan dibayarnya dengan kartu kredit. Pada awal April, Seng Hui menginap di Hampton Inn, sebuah penginapan di Christiansburg untuk merekam video dirinya menyampaikan pesan terakhir. Dia melakukan hal itu di hotel sebab tidak ingin diketahui roommate-nya di asrama. Meski begitu, sebenarnya roommate-nya sudah melihat beberapa keanehan Seng Hui akhir-akhir itu. Dia mendadak memotong rambutnya ala militer. Dia juga semakin sering bangun pagi dan tiba-tiba rajin pergi ke gym. Hingga tibalah hari itu. Saatnya misi harus dijalankan. 16 April 2007 jatuh pada hari Senin. Hari Senin yang sangat berdarah tercatat menjadi salah satu tragedi terbesar di dunia pendidikan Amerika. Saat itu belum lagi pukul 5 pagi. Seorang roommate terbangun melihat Seng Hui sudah sibuk di depan komputer. Pemuda itu tampak bersiap-siap di kamar mandi, membersihkan diri termasuk menggosok gigi. Si roommate yang masih mengantuk kembali tidur dan ketika dia bangun 2 jam kemudian pada pukul 7 pagi, Seng Hui sudah pergi. Kemana Seng Hui? Dia berada di West Ambler Johnston Hall, gedung asrama yang lokasinya tidak jauh dari asrama Seng Hui di Harper Hall. Di sana sekitar pukul 7 pagi, Seng Hui pertama kali menjalankan misinya yang mengerikan. Dia mengacungkan senpi dan menembak Emily Hilscher, seorang mahasiswi baru yang sedang berada di dekat lift. Mendengar suara tembakan, seorang pria bernama Ryan Clark keluar dari kamarnya dan dia menjadi korban kedua tembakan Seng Hui. Keduanya tewas. Kejadian itu segera diketahui beberapa penghuni asrama lainnya yang segera memanggil polisi. Hari masih pagi, sebagian besar penghuni asrama masih terlelap. Kampus juga masih senyap sebab perkuliahan belum dimulai. Berdasarkan informasi dari teman Emily, polisi sempat menyangka pelaku penembakan adalah pacar Emily yang diketahui memiliki senpi. Namun setelah diinterogasi, terbukti sang pacar tidak bersalah. Sementara itu, Seng Hui bergerak bebas. Tidak seorang pun mencarinya. Untuk sementara dia kembali ke asramanya, menyiapkan paket istimewa yang akan dikirimkannya ke stasiun TV NBC.
Paket itu berisi foto-foto dan video rekaman dirinya yang memuat pesan terakhirnya yang penuh dendam, kebencian, ancaman, dan kekerasan. Dia ingin channel NBC menyiarkan misinya itu ke seluruh penduduk Amerika. Seung Hui kemudian datang ke kantor pos di dekat kampus dan mengirim paket itu ke stasiun TV NBC New York. Saat itu, jam menunjukkan pukul 9.01 pagi. Seung Hui lalu kembali ke asrama untuk mempersiapkan diri. Sebentar lagi, penghakiman terakhir akan berlangsung. Sementara itu pukul 9.26 pagi, pihak universitas menyebarkan email kampus yang berisi pesan. Penembakan telah terjadi di gedung West Ambler Johnston pagi hari ini. Polisi sedang melakukan investigasi. Jika ada hal-hal mencurigakan, harap menghubungi polisi kampus. Dan pada saat itu, perkuliahan telah berlangsung. Seung Hui berjalan menuju target yaitu Norris Hall, gedung perkuliahan yang jaraknya sekitar 15 menit berjalan kaki dari Harper Hall, gedung asrama Seung Hui. Pemuda itu mengenakan topi, celana kargo, sweatshirt, rompi serta ransel, membawa 2 senpi dan belati. Sekitar pukul 9.30 pagi dia masuk ke gedung Norris, lalu merantai pintu agar tidak seorang pun bisa keluar. Pemuda itu pun naik ke ruang kuliah di lantai 2. Di sana terdapat 7 ruang kuliah, 2 kosong dan di 5 ruang lainnya sedang berlangsung perkuliahan. Dia siap melakukan pembantaian. Salah satu mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di lantai 2 gedung Norris Hall adalah Partahi Mamora Lumbantoruan, seorang pria Batak kelahiran 26 April 1972. Ayahnya Letkol Purnawirawan Toham Lumbantoruan. Ibu kandungnya sudah meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya lalu menikah lagi dengan Letkol Sugiyarti yang menjadi ibu sambung bagi Partahi, yang biasa dipanggil Abang Mora oleh teman-temannya sesama mahasiswa Indonesia di Virginia. Bang Mora dikenal sebagai sosok pendiam dan rajin. Dia merampungkan kelas 1 hingga 5 SD di Jakarta, lalu pindah ke Medan mengikuti orang tuanya yang berdinas di sana. Selulus SMA, Bang Mora kuliah di Unpar atau Universitas Parahyangan Bandung. Di sanalah dia meraih gelar S1 dan S2. Pada tahun 2001, setelah menggondol gelar Master atau S2, Bang Mora sebenarnya sudah berencana berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Namun rencana itu tertunda akibat peristiwa 9/11 pada 2001 yang mengakibatkan ketatnya aturan masuk warga negara asing ke Amerika. Barulah pada Januari 2004 Bang Mora bisa berangkat ke Amerika. Dia kuliah di Virginia Tech mengambil program S3 atau PhD jurusan Civil Engineer atau Teknik Sipil. Dia sudah 2,5 tahun kuliah dan belum pernah pulang ke Indonesia. Dan hari itu, 16 April 2007, merupakan perkuliahan terakhir bagi Bang Mora sebab seorang pembunuh sadis telah berada di ambang pintu. Seung Hui memasuki 5 ruang kuliah satu persatu dan melepaskan lebih dari 175 tembakan secara random. 30 orang tewas. Seisi gedung panik mendengar bunyi tembakan dan jeritan orang-orang. Sebagian berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar lewat jendela dan ada pula yang berpura-pura mati di lantai. Petugas 911 segera dihubungi dan sekitar pukul 10 pagi pasukan polisi tiba di TKP. Mereka berusaha masuk tapi pintu utama dirantai. Setelah ditembak barulah rantai putus dan pintu terbuka. Di dalam gedung mereka menemukan korban-korban bergelimpangan, termasuk si pelaku Seung Hui terkapar tidak bernyawa. Pemuda itu telah menembak dirinya sendiri setelah sejak pukul 7 pagi menghabisi total 32 korban tewas yang terdiri dari 27 mahasiswa, 5 dosen, serta 17 orang luka-luka. Amerika gempar, perkabungan besar dimulai. Vigil atau doa bersama diselenggarakan pihak kampus dan masyarakat, tidak hanya di Virginia namun juga hingga Korea Selatan. Saat itu ada sekitar 500 mahasiswa Korea yang kuliah di Virginia Tech. Mereka sempat khawatir akan terjadi aksi balas dendam kepada mereka karena si pelaku adalah orang Korea. Namun untunglah kekhawatiran itu tidak terjadi. Pers memburu keluarga Seung Hui untuk ditanyai, tapi rumah mereka kosong.
Polisi telah menasihati keluarga Seung Hui agar sementara mengungsi, pindah ke tempat lain guna menghindari kejaran awak media. Pers mencari keluarga besar Seung Hui yang tinggal di Korea Selatan. Keluarga mengatakan benar sejak kecil Seung Hui memang bersikap diam, menolak berinteraksi. Mereka menganggap Seung Hui memiliki gangguan mental. Setelah tinggal di Amerika, Ibu Seung Hui pernah berkata kepada para kerabat di Korea bahwa Seung Hui mengidap autisme, meski kemudian diketahui tidak satu pun catatan medis yang pernah menyatakan Seung Hui autis. Sang kakek mengatakan, "Cucuku Seung Hui sangat pemalu. Aku tidak menyangka dia mampu melakukan tindakan itu." Namun kerabatnya mengatakan, sudah sepantasnya Seung Hui mati akibat perbuatan kejinya. Akhirnya keluarga Cho memberikan pernyataan kepada publik yang diwakili oleh sang kakak Sun Gyung Cho. Sun Gyung menyampaikan maaf dan bela sungkawa. Dia mengatakan, "Aku dibesarkan dengan Seung Hui dan mencintainya, dan kini aku tidak mengenal lagi dirinya. Kami tidak pernah menyangka dia mampu melakukan tindakan keji itu." Berita penembakan di Virginia Tech tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ayah Mora, Letko Lumbantoruan, terus berdoa, berharap anaknya selamat. Keluarga di Indonesia menunggu-nunggu telepon Mora. Namun yang datang malah telepon dari Duta Besar Indonesia di Amerika yang menyampaikan kabar duka bahwa Partahi Mamora Lumbantoruan telah meninggal dunia akibat tragedi penembakan di Virginia Tech. Kepulangan jenazah Partahi Mamora Lumbantoruan dibantu oleh perwakilan RI di Amerika. Jenazah tiba di tanah air pada 22 April 2007, disambut isak tangis dan duka mendalam sanak keluarga dan sahabat. Partahi Mamora Lumbantoruan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada 23 April 2007. Kuliahnya hanya tinggal 2 semester lagi, namun semuanya harus berakhir dengan tragis. Sehubungan dengan tragedi itu, Gubernur Virginia membentuk tim untuk mengevaluasi kejadian. Hasil evaluasi menunjukkan ketidakberesan sistem. Sebenarnya gangguan mental Seung Hui telah diketahui sejak dirinya duduk di bangku SMP. Namun sangat disayangkan, sistem kesehatan sekolah dan negara bagian Virginia telah gagal dan bersikap pasif dalam menangani kondisi Seung Hui. Saat di universitas, menurut dokter, Seung Hui mestinya dirawat di rumah sakit jiwa, namun kenyataannya hal itu tidak dilakukan. Malah pengadilan menetapkan Seung Hui diizinkan berobat jalan, dan selanjutnya tidak ada yang mengawasi dan memastikan dia menjalani pengobatan itu. Sistem background check negara bagian Virginia juga dianggap gagal. Terbukti Seung Hui lolos background check dan diizinkan membeli 2 senjata api. Hal tersebut terjadi karena Seung Hui tidak masuk rumah sakit jiwa sehingga namanya tidak dicekal dari pembelian dan kepemilikan senpi. Lalu bagaimana evaluasi tentang orang tua Seung Hui? Laporan evaluasi menyebutkan keduanya dianggap telah melakukan berbagai upaya mengatasi kondisi sang anak. Namun ketika Seung Hui telah dewasa dan berusia 18 tahun dan pindah kuliah ke kota lain, mereka tidak lagi bisa terus-menerus mengawasi dan mengatur sang anak karena sang anak telah dewasa dan berhak menentukan keinginannya sendiri. Sang ibu sebenarnya juga pernah minta bantuan pihak gereja menangani kondisi Seung Hui. Namun sebelum pihak gereja membantu, Seung Hui sudah keburu pindah ke kota lain untuk kuliah. Tragedi Virginia Tech tercatat sebagai kasus penembakan terbesar di lembaga pendidikan Amerika Serikat. Untuk mengenang para korban, dibangun sebuah taman memorial. Di sana ditempatkan 32 batu hoki, yaitu batu yang banyak ditemukan di kawasan pegunungan Appalachia di Virginia. Setiap batu berukirkan nama korban, dan salah satunya adalah Partahi Mamora Lumbantoruan. Ingatkah kalian dengan paket yang dikirimkan oleh Seung Hui kepada stasiun TV NBC yang berisi foto-foto dan videonya? Seperti keinginannya, video itu ditayangkan NBC. Ironisnya, lewat video itulah untuk pertama kalinya orang bisa mendengar Seung Hui yang selama ini diam, akhirnya bicara panjang lebar tentang perasaannya yang absurd dan kacau balau. Kalian punya banyak peluang dan cara untuk menghindari hari ini. Tapi kalian memutuskan untuk menumpahkan darahku. Kalian memojokkanku dan hanya memberiku satu pilihan. Keputusan ada di tangan kalian. Sekarang ada darah di tangan kalian yang tidak akan pernah hilang. Kalian senang telah menyalibkanku.
Kalian suka setiap saat memicu kanker di kepalaku, meneror hatiku dan mencabik jiwaku. Tahukah kalian rasanya dibakar hidup-hidup? Tahukah kalian rasanya dipermalukan? Ketika saatnya tiba, aku melakukannya. Aku harus melakukannya. Dan pada akhirnya, si diam Seng Hui pun bungkam abadi, dan tidak seorang pun menyangka dia memaksa 32 orang lainnya untuk ikut diam bersamanya selamanya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.